Halo, selamat pagi pemirsa iBreak dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firda Brilianti kali ini menjumpai Anda dalam diskusi iBreak yang akan membahas mengenai persiapan pilkada atau pemilihan kepala daerah tahun 2024 di berbagai daerah Jawa Timur. Dan kali ini saya Firda Brilianti akan menemani Anda untuk membahas terkait persiapan dari KPU Kota Probolinggo terkait pilkada 2024. Untuk itu saat ini saya sudah ditemani oleh Pak Radvan Faisal selaku Ketua KPU Kota Probolinggo. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Firda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat Pak, karena ini pilkada ini sudah menjelang bulan November begitu ya. Iya. Paling tidak tetap sehat sampai selesai. Betul. Begitu. Sampai Januari 2025 nanti. Oh gitu ya, kalau saya pengennya sehatnya selamanya Pak. Selamanya. Baik, Pak Radvan, ini Siap. kalau kita ingin membahas mengenai pilkada, kan serentaknya pada bulan November begitu ya, Betul. tahun 2024 ini. Sejauh ini bagaimana Pak persiapan dari KPU Kota Probolinggo dalam menyiapkan berbagai tahapan di pilkada 2024? Ya, alhamdulillah persiapan pelaksanaan pilkada di Kota Probolinggo itu sudah matang. Memang matangnya dari sebuah penyelenggaraan itu mulai dari ada 3 faktor. Yang pertama tentu dari sisi regulasi, kemudian yang kedua perencanaan, kemudian yang ketiga adalah anggaran begitu. Oke. Jadi 3 komponen ini sudah siap, baik itu yang memang menjadi domainnya kami di KPU Kota Probolinggo maupun pimpinan kami di provinsi maupun RI begitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk saat ini dari 3 yang tadi disiapkan, regulasi, perencanaan, kemudian anggaran, ini yang paling susah atau mungkin yang paling challenging, paling menantang yang disiapkan yang mana Pak? Tentu dari program dan tahapan begitu ya. Kalau regulasi ini kami memang merujuknya pada instruksi dari pimpinan kami di KPRI karena regulasi mulai dari yang bersifat undang-undang, kemudian PKPU maupun keputusan itu yang buat adalah pimpinan kami di KPRI. Nah, kemudian program dan tahapan ini secara umum memang disusun oleh KPRI, tapi pada proses pelaksanaannya itu juga menyesuaikan dengan kondisi di lokal masing-masing begitu. Oke, baik. Nah, kalau sampai sekarang ini tahapannya sudah sampai tahap apa, Pak? Sekarang kita pada proses pendataan pemilih. Begitu. Coklit begitu? Ya, coklit sudah selesai, 24 Juli kemarin sudah selesai. Ini kita sedang bersiap untuk memasuki tahapan pencalonan yang akan kami mulai 27 Agustus nanti. Saat kemarin saat di data kami boleh tahu kan saat di tahun maksud kami di bulan Februari begitu ya. Kalau tidak salah DPT-nya 178.502. Oke. Iya. Kali ini berapa Pak yang sudah di data begitu? Kalau yang kemudian masuk daftar daftar potensial pemilih pemilihan itu ada di angka 179.994. Begitu, ada kenaikan dari DPT pemilu kemarin. Oke, baik. Berarti ada kenaikan 1.000 begitu ya? Iya, 1.400-an. Oke, baik. Nah, kalau sekarang Pak, apa saja ini strategi yang sedang atau mungkin akan dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo dalam rangka memastikan begitu pilkada nanti, yang pilkada serentak ini akan berjalan lancar, kemudian tidak ada hambatan-hambatan seperti pemilu kemarin? Ya, ada 3 tertib yang kemudian menjadi acuan kami. Yang pertama adalah tertib administrasi, yang kedua tertib regulasi, dan yang ketiga adalah tertib koordinasi. Nah, di tertib administrasi ini karena memang tugas kami sebagai penyelenggara pemilu itu juga melaksanakan ada tiga hal penting yang kemudian kita laksanakan, ya ini pengadministrasian proses, pengadministrasian hasil, dan pengadministrasian pemilih. Maka ketika kemudian kami menganggap bahwa strategi mulai dari tertib administrasi, tertib kemudian regulasi, dan tertib koordinasi ini sudah bisa kami laksanakan, maka pelaksanaan pilkada nanti berjalan dengan baik begitu. Ini ya jurusnya KPU Kota Probolinggo, ada 3 tadi. Betul. Administrasi, regulasi, dan koordinasi. Betul. Nah, kalau kemudian ini Pak, tadi saya juga sempat mendengar kalau kenaikan dari DPT-nya sebanyak sekitar 1.000 orang begitu ya. Ini bagaimana kalau benar-benar ingin memastikan partisipasi publik begitu, benar-benar naik begitu dari yang pemilu saat Februari lalu menuju ke pilkada serentak pada November mendatang? Ya, yang pasti sosialisasi itu memegang peranan penting, Mbak. Jadi sosialisasi pendidikan pemilih itu memiliki peranan penting. Makanya kita dalam proses sosialisasi itu tidak mengenal batasan waktu. Jadi kalau di sosialisasi itu kita kenal dengan 3 tahap. Yang pertama adalah pre-election, yang kedua adalah election period, dan yang ketiga adalah post-election. Jadi sifatnya continue. Nah, sosialisasi ini yang masif kami
sampaikan kepada masyarakat, terutama pada pemilih pemula atau Gen Z. Nah, ini Begitu. pemilih pemula atau Gen Z. Ini Betul. sudah dilakukan sejak kapan untuk election? Kalau apa itu kegiatan sosialisasi yang sifatnya menyasar pada seluruh segmen, sebetulnya kalau bicara segmentasi sosialisasi itu ada 10, Mbak. Oke. Iya, Mbak Frida, ada 10 segmentasi, mulai dari pemilih pemula, pemilih pemuda, pemilih agamawan, pemilih keluarga, kemudian berkebutuhan khusus, marginal, netizen, dan apa itu, ada 10 itu, total itu, dan diantaranya adalah pemilih pemula. Nah, ini kita garap hampir setiap tahun kita lakukan sosialisasi itu dengan berbagai macam metode dan sarana yang kemudian kami lakukan. Kalau boleh tahu untuk yang Gen Z atau pemilih pemula ini metode apa Pak yang paling digencarkan begitu supaya mereka tidak salah pilih atau kemudian juga tetap mengikuti aturan-aturannya saat memilih? Betul. Jadi kalau dengan Gen Z ini kan sebetulnya kita menyesuaikan dengan apa itu kebiasaan atau karakteristiknya mereka. Nggak mungkin kalau kemudian kita mau sosialisasi kepada Gen Z, kemudian metode yang kita lakukan sama dengan pemilih yang sudah berkali-kali ikutan pemilu kira-kira atau pilkada begitu ya. Jadi kalau dalam proses ini kami pernah menggelar yang namanya KPU Mini Festival. Oke. Jadi waktu itu karena di Kota Probolinggo itu lagi gemar-gemarnya pelajar itu mengikuti lomba puisi dengan stand up comedy. Wow. Jadi kita bikin KPU Mini Festival sebagai sarana kami untuk mendekatkan pemilih kepada apa itu pelajar kepada proses pemilihan baik itu pemilu maupun pilkada begitu. Temanya tentang pilkada atau temanya pemilu? tentang demokrasi. Jadi secara umum tentang demokrasi. Dan ini yang kemudian nanti juga akan kami selenggarakan dalam proses sosialisasi kepada apa itu masyarakat dengan sasaran pemilih pemula. Itu kita akan bikin festival pemilih pemula. Atau kemudian Gen Z Election Fest begitu. Jadi kita bikin semacam itu, jadi mulai lomba misalnya cerdas cermat demokrasi, kemudian lomba pidato, kemudian ada juga diantaranya seni budaya, itu kita masukkan pada proses festival itu. Oke, ini sangat menarik untuk festival bagi para pemilih pemula. Kita akan lanjutkan sesaat lagi ya Pak ya. Kita akan segera kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di iBreak, iNews Jawa Timur. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak dan kita masih membahas mengenai persiapan Pilkada 2024 oleh Ketua KPU Kota Probolinggo Bapak Radvan Faisal. Kita tadi sudah membahas mengenai persiapan untuk para pemilih pemula yang juga bisa kita kenal Gen Z gitu ya, generasi Z. Tadi sempat disebutkan kalau generasi Z ini akan ada dibuatkan suatu platform atau festival begitu ya. Ini boleh diceritakan tidak Pak, festival seperti apa yang ingin dibentuk begitu oleh KPU Kota Probolinggo bagi mereka? Ya, festival ini mengadopsi sebetulnya kegiatan kami yang kami selenggarakan sebelum-sebelumnya, tapi dengan apa itu nuansa berbeda. Karena waktu itu kami selenggarakan itu kan belum pilkada begitu. Jadi resonansinya kan nggak begitu luas. Tapi kalau sekarang di momen pilkada ini memang kita garap maksimal untuk festival pemilih pemula itu, khususnya adalah Gen Z dengan memahami apa sih keinginan mereka begitu ya. Sosialisasi yang seperti apa? Karena kalau hanya sekedar tatap muka kan bosan biasanya begitu ya. Jadi kami kemas itu dengan festival begitu, yang memasukkan unsur misalnya ada edukasi ya, kemudian seni budaya dan juga iya begitu. Termasuk ya tidak hanya sekedar, kalau seni budaya kan orang mikirnya sekedar musik misalnya atau sekedar hura-hura gitu, enggak. Tapi ada proses edukasi di sana yang kami berikan, terutama dalam kegiatan lomba-lombanya. Jadi misalnya ada apa itu cerdas cermat demokrasi, kemudian debat demokrasi, lomba pidato demokrasi. Artinya di kegiatan itu teman-teman pelajar terutama itu tetap bisa mengikuti proses sosialisasi dengan riang gembira, dengan senang, having fun juga, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai edukasi. Value-nya di situ. Baik. Ini sudah berlangsung atau masih akan? Masih akan. Rencananya kami selenggarakan setelah penetapan kandidat begitu. Karena di situ juga akan tidak hanya, kalau sebelum penetapan kandidat kan pemilih masih belum tahu ya ini siapa yang maju begitu kan, siapa yang nyalon. Nah kalau sudah penetapan pasangan calon, nah kita juga sekalian mensosialisasikan ini adalah kandidat-kandidat yang nanti apa itu berkompetisi dalam pelaksanaan pilkada. Begitu. Artinya ini sudah disiapkan benar-benar itu bagi para pemilih pemula yang sepertinya sebenarnya juga mempunyai peranan penting begitu ya. Tapi apakah generasi Z atau di pemilih pemula di Kota Probolinggo
adalah porsi yang paling besar untuk pemilih atau Kalau bukan? porsi paling besar sih tidak. Oh tidak. Ya, karena perkiraan ada sekitar 15-20% lah pemilih muda itu ya. Okay. Cuman kami menilai bahwa penting bagi kami untuk tetap memprioritaskan pemilih pemula ini tanpa meninggalkan jenis pemilih yang lain begitu kira-kira, karena memang mereka lebih punya idealisme begitu. Jadi yang ingin kami pertahankan dari pemilih pemula itu ya idealisme mereka, anak-anak muda, anak-anak yang tentu punya determinasi lebih lah. Jadi tidak sekedar kemudian ikut-ikutan, tapi mereka punya daya analisis begitu. Mau kemudian berdiskusi, mau kemudian menganalisa mana kemudian kandidat yang menurut mereka pantas untuk memimpin Kota Probolinggo 5 tahun ke depan. Baik, karena memang kesadaran berpolitik atau ilmu tentang politik ini juga bukan hanya milik yang tua-tua aja gitu, betul, ya. Dari muda ini kita harus tahu juga supaya bisa menggunakan hak pilih dengan baik. Betul. Pak, ini kalau misalnya sekarang kita sudah mulai melihat begitu ya, akan ada tantangan belajar daripada Februari kemarin begitu. Apa yang ingin dievaluasi dari pemilu 2024 menuju ke Pilkada serentak 2024 untuk Kota Probolinggo? Ya, sebetulnya dalam proses pelaksanaan pemilu kemarin, alhamdulillah di Kota Probolinggo berjalan dengan sukses ya. Artinya ada 3 indikator kenapa pemilu itu dikatakan sukses. Nah ini yang nanti juga jadi rujukan kami pada proses penyelenggaraan Pilkada. Yang pertama, penyelenggara yang berintegritas. Kami dengan Bawaslu sudah menunjukkan dan membuktikan itu sebagai double independent framework begitu ya. Kemudian yang kedua, itu tidak adanya gugatan, baik proses maupun hasil. Nah, di Kota Probolinggo tidak ada gugatan sama sekali, baik itu yang ditangani Bawaslu dan proses adjudikasi, maupun kemudian sampai naik ke tingkatan Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga adalah tingginya partisipasi masyarakat begitu. Nah, kemarin pada saat pemilu, partisipasi masyarakat kita di Kota Probolinggo itu ada di angka 86,27%, naik sekitar hampir 1% dari pelaksanaan pemilu di tahun 2019. Nah, ini 3 indikator ini kemudian bisa kita raih karena proses koordinasi dan komunikasi kami dengan lintas instansi itu berjalan dengan baik begitu ya, dengan partai politik, kemudian dengan pemilih yang pasti, kemudian dengan pemerintah daerah, termasuk Forkopimda ya pasti, itu seringkali kami lakukan proses koordinasi dan komunikasi. Dan ini yang sebetulnya akan kami tingkatkan dalam proses penyelenggaraan pilkada, karena kami memahami pemilu dan pilkada meskipun prosesnya tidak jauh berbeda, tapi dinamikanya kan tentu tidak sama. Gitu. Nah ini yang kemudian kami inginkan agar prosesnya tidak baik proses maupun hasil itu tetap baik seperti halnya pelaksanaan pemilu. Baik, ini tadi ada 3 indikator ya, penyelenggara berkualitas, tidak ada gugatan, dan juga tingginya partisipasi masyarakat. Tadi 86% ya untuk Februari kemarin. Betul. Ada targetkah Pak untuk Pilkada serentak ini akan dinaikkan berapa persen begitu? Ya, minimal sama. Dengan pelaksanaan pemilu begitu, karena sempat terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat di pilkada itu pada pilkada tahun 2018. Jadi 2013 itu tingkat partisipasi kita berada di angka 83%, sementara pilkada 2018 ada di angka 79%. Nah ini kami berharap momentum pemilu kan masih terasa ini Mbak. Jadi kita ada sisi positif, pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak di tahun 2024 ini, karena ini bisa memanfaatkan momentum itu. Partisipasi masyarakat tentu kan antusiasmenya kami berharap tidak turun begitu ya, tetap masih membara gitu. Seperti itu. Jadi masih terasa betul atmosfernya pemilu, kemudian kita bawa ke pilkada begitu. Oke, baik. Ini artinya tetap berusaha sedemikian rupa ya supaya lintas instansi ini juga masih terus berkomunikasi dan juga berkoordinasi. Tantangan-tantangan selama ini Pak untuk bisa tetap menyelaraskan begitu suara antara KPU kemudian Bawaslu dan lain-lain sejauh ini bagaimana? Kalau sejauh ini hubungan kami dengan lintas instansi begitu ya, baik itu yang sama-sama penyelenggara pemilu maupun pemilihan ataupun dengan stakeholder terkait sangat bagus. Jadi kami bersyukur komunikasi yang terjalin baik kami Forkopimda, kemudian partai politik, kemudian Bawaslu itu terjalin dengan baik, dan sejauh ini tidak ada dinamika yang kemudian menggerus prosesnya sehingga tercipta disharmoni, itu nggak ada. Alhamdulillah. Ini yang kemudian penting untuk kami terus pertahankan. Baik, ini kita nanti juga masih akan membahas mengenai persiapan juga ya Pak untuk KPU Kota Probolinggo, tapi kita akan membahas mungkin nanti tentang pengawasan dan juga pengawalan dan bagaimana keterlibatan masyarakat untuk hal itu. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak, iNews Jawa Timur.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di iBreak dan kita masih membahas mengenai persiapan KPU Kota Probolinggo untuk gelaran Pilkada 2024 yang nantinya akan digelar pada November mendatang. Bersama saya masih ada Pak Radvan Faisal selaku Ketua KPU Kota Probolinggo. Pak, ini saya juga masih ingin tahu bagaimana terkait dengan jurus jitunya KPU Kota Probolinggo dalam merencanakan pengawasan, kemudian pengawalan untuk Pilkada serentak nanti, terutama pengamanan potensi pelanggaran. Ya. Bagaimana sejauh ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Firda. Sebetulnya kalau dari sisi pengawasan, bicara soal tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu ada di Bawaslu, sebetulnya begitu. Nah, cuman karena memang kami juga punya keinginan juga yang sama dengan Bawaslu, jadi ada proses pengawasan yang kami lakukan. Dalam hal ini eksternal maupun internal. Eksternal tentu kami dibantu oleh Bawaslu dalam proses pengawasan itu, tidak hanya pada proses saja, tapi tidak hanya pada penyelenggaraannya saja maksud kami, tapi juga pada penyelenggaranya, begitu ya. Jadi ya ini manifestasi dari istilah double independent framework tadi itu. Jadi keduanya saling melengkapi begitu. Nah, kalau di internal kami ada yang namanya Satgas SPIP. Nah, ini memang programnya KPRI. Kami tinggal melaksanakan itu. Jadi sistem pengendalian internal pemerintah begitu. Nah, ini yang kemudian bertanggung jawab secara internal, terutama di KPU, itu yang melakukan pemantauan. Tidak hanya dalam konteks misalnya yang bersangkutan melakukan pelanggaran, termasuk misalnya ketika ada kerja-kerja yang memang harus dituntaskan tapi tidak dituntaskan. Nah, ini Satgas SPP itu yang kemudian melaksanakan tugasnya. Nah, kalau kemudian bicara tentang SDM kami, begitu ya, kami di Kota Probolinggo itu dengan 5 kecamatan dan 29 kelurahan, itu ada 102 teman-teman yang bertugas sebagai PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan juga Panitia Pemungutan Suara, yang terus kami lakukan pembinaan. Baik itu dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk bimbingan teknis, maupun dalam bentuk rapat koordinasi. Nah, mereka kami sampaikan bahwa penyelenggara pemilu itu, maupun penyelenggara pilkada, itu punya 2 pagar api yang tidak boleh dilanggar. Apa itu, Pak? Yang kanan itu adalah konsekuensinya pidana, yang kiri adalah etik begitu. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran pidana, maka etik juga pasti mengikuti. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran etik, maka kemungkinan pidana juga akan menyasar kita begitu. Nah, ini yang sering kami sampaikan kepada teman-teman penyelenggara di tingkat bawah, PPK, PPS maupun Pantarlih kemarin itu, termasuk KPPS nanti yang punya tanggung jawab dalam proses pemungutan, penghitungan maupun rekapitulasi suara. Nah, ini cukup krusial begitu. Jadi hampir di setiap tahapan kalau bicara potensi kerawanan itu pasti ada, begitu ya. Apalagi nanti pada saat proses kampanye misalnya, dalam posisi kampanye terbuka misalnya begitu ya. Termasuk pada proses penghitungan rekap dan penghitungan begitu. Nah, yang kami lakukan di internal itu adalah menguatkan pemahaman kepada teman-teman untuk tetap menataati asas dan prinsip begitu ya. Mentaati asas dan prinsip penyelenggara maupun penyelenggaran pilkada begitu. Nah, ini kalau ini sudah dipegang teguh oleh kawan-kawan, saya pikir manuver apapun dari pihak eksternal yang berusaha melakukan semacam gerakan-gerakan begitu untuk memengaruhi prinsip integritas yang harus dijaga oleh kawan-kawan di tingkat bawah, ini tidak akan terjadi begitu. Oke, artinya ini sudah dipastikan ya mengenai transparansi dan juga integritas dari kawan-kawan KPU maupun Bawaslu sebagai double independent framework. Pak, ini saya juga ingin tahu bagaimana KPU Kota Probolinggo ikut memastikan pula masyarakat terlibat dalam pengawalan maupun pengawasan saat mungkin nanti penghitungan, pemungutan suara juga, bagaimana? Nah, begini. Jadi hampir di setiap tahapan, terutama mulai proses pendataan pemilih ini, kita kan juga mulai membuka ruang keterlibatan masyarakat. Jadi kalau berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pilkada itu ada beberapa yang bisa masyarakat lakukan. Misalnya diantaranya adalah menjadi penyelenggara di badan ad hoc yang seperti tadi, PPK, PPS, KPPS maupun nanti Pantarlih yang sudah bertugas. Kemudian yang kedua, mereka pasti menjadi pemilih karena memang ini hak konstitusi warga negara begitu. Yang ketiga, kita punya sebuah program yang nanti kita juga tunggu dari KPU, pimpinan KPRI, apakah program misalnya relawan demokrasi. Ini juga diadakan. Kemudian sebagai peneliti, kemudian lembaga survei atau teman-teman yang biasanya ikut tergabung dalam lembaga hitung cepat misalnya. Dan yang terakhir adalah sebagai peserta. Dalam hal ini misalnya tim sukses atau kemudian saksi pelaksanaan pilkada misalnya. Nah, ini ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Dalam konteks KPU,
kami juga sudah menyiapkan ruang-ruang itu kepada masyarakat agar juga nanti terlibat dalam proses pengawasan. Nah, meskipun ini secara domain dan kulturnya ada di Bawaslu begitu ya. Tapi kami juga sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat punya hak ketika melihat nanti ada proses yang seharusnya tidak terjadi, itu lapor begitu ya. Bisa memberikan informasi terutama kepada Bawaslu. Kepada kami pun juga tidak ada masalah begitu kan. Cuma nanti eksekusi itu diteruskan kepada Bawaslu. Karena begini, partisipasi masyarakat itu tidak sebatas yang bersangkutan itu datang ke TPS. Itu kan masih masuk dalam kategori pemilih pasif begitu ya. Dapat form C undangan misalnya, kemudian datang ke TPS, nyoblos, kemudian pulang. Nah, kami berharap justru partisipasi masyarakat itu lebih dari itu sebagai pemilih aktif. Siapapun yang nanti terpilih keluar dari TPS, masyarakat sudah berada di depan untuk mengkoreksi siapapun yang terpilih nanti ketika dalam perjalanan memimpin sebuah kota, dalam konteksnya adalah kota Probolinggo, juga tampil untuk memberikan kontrol terhadap pemerintah. Jadi fungsi kontrol itu tidak hanya dilakukan misalnya oleh DPRD yang secara kewenangan memang mengontrol tugasnya eksekutif begitu. Tapi masyarakat punya hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan karena mereka yang memilih. Begitu. Tidak harus rakyat untuk rakyat juga ya. Betul, begitu. Jadi prinsip dari rakyat oleh rakyat itu untuk rakyat itu memang termanifestasikan dan terrealisasikan begitu. Ini prinsip demokrasi yang selalu dijunjung oleh masyarakat Indonesia termasuk juga KPU Probolinggo. Pak, ini mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama pemirsa di Kota Probolinggo menjelang adanya gelaran Pilkada 2024 serentak mendatang? Yang pasti keinginan kami masyarakat Kota Probolinggo terlibat dalam setiap tahapannya, terutama pada saat nanti pemungutan, penghitungan juga rekapitulasi suara. Termasuk yang saya sampaikan tadi, mereka punya hak untuk melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dan yang kita inginkan bersama, tidak hanya kepada masyarakat secara umum, tapi juga stakeholder terkait, mari bersama-sama dengan kami, dengan KPU, untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pilkada ini tidak hanya sukses dari sisi prosedural, tapi juga sukses dari sisi substansial. Nah, itu yang kemudian jadi harapan kita bersama. Dan untuk pemilih, selain datang ke TPS, itu jangan sampai datang ke TPS karena faktor misalnya money politik, kemudian faktor intimidasi, kemudian hanya faktor kedekatan emosional saja. Tapi perhatikan juga bahwa pemimpin yang kemudian akan kita pilih memiliki kompetensi untuk memimpin roda pemerintahan, roda organisasi pemerintahan, jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan, begitu ya. Karena hilirnya nanti adalah kesejahteraan rakyat, begitu. Betul sekali. Ini yang menjadi catatan kita bersama dan juga harapan kita bersama ya pemirsa. Dan untuk itu kita juga berharap semoga di Kota Probolinggo nanti seluruh tahapan pemilihan ini juga berjalan dengan lancar, tanpa adanya hambatan yang berarti, dan seluruh SDM yang bekerja untuk menjadi pahlawan demokrasi ini juga sehat semua ya Pak ya, supaya tidak ada lagi ini penyakit-penyakit yang bisa menghambat jalannya proses pesta demokrasi nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Radvan Faisal selaku Ketua KPU Kota Probolinggo telah berbagi bersama kami. Terima kasih Mbak Firda. Semoga lancar segala urusan untuk menjelang Pilkada serentak 2024 nanti, dan juga semoga nanti yang terpilih adalah benar-benar pemimpin yang berkompeten untuk Kota Probolinggo. Amin, amin insyaallah. Dan akhirnya pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami selama 30 menit berlalu. Dan jangan lupa juga tetap saksikan iBreak di episode selanjutnya. Akhirnya saya Firda Brilianti mewakili seluruh rekan bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.